Halo mahasiswa, jumpa lagi dalam tutorial TV. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah kurikulum merdeka. Ini tema yang sangat penting karena kita sama-sama tahu bahwa ini adalah kurikulum yang bisa dianggap dikatakan baru dan sedang kita laksanakan. Ya. Nah, para mahasiswa ada 4 topik serial yang akan kita bahas nanti untuk kegiatan tutorial TV ini. Topik yang pertama nanti akan berkaitan dengan konsep dan prinsip kurikulum. Tentu topiknya adalah di SD. Kemudian yang kedua penyusunan KOS, kurikulum operasional satuan pendidikan di SD. Topik yang ketiga adalah penyusunan perencanaan dan asesmen pembelajaran. Ini topik yang sangat penting para mahasiswa. Nah, topik yang keempat adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini juga topik yang sangat penting karena kita masih banyak yang sebagai pemula untuk melaksanakan proyek P5 ini yang dikenal. Baik, para mahasiswa, kita akan memulai topik yang pertama kita. Tadi sudah saya sampaikan, yaitu tentang konsep dan prinsip kurikulum merdeka di SD. Nah, para mahasiswa sajiannya nanti akan meliputi apa itu kurikulum merdeka. Ya. Kemudian nanti mungkin ada banyak yang bertanya, mengapa kurikulum harus berubah? Nah, ini saya kira kita akan coba bahas ya, karena banyak yang sekali yang mengatakan ganti menteri, ganti kurikulum dan sebagainya. Nanti kita lihat. Kemudian yang ketiga, sajian materi topik pertama ini tentang struktur kurikulum merdeka. Nah, ini juga sangat penting walaupun tidak relatif baru, tetapi sangat penting untuk kita pahami sebagai mahasiswa calon sarjana pendidikan. Oke. Materi yang pertama kita akan bahas tentang apa kurikulum merdeka. Nah, tapi sebelum saya menyajikan tentang konsep dan prinsip terkait kurikulum tersebut, mari kita simak bagaimana pemahaman kepala sekolah sebagai praktisi kurikulum di sekolah terkait konsep dan prinsip kurikulum merdeka ini. Silakan. Saya mendukung arahan dari Mas Menteri sebagaimana yang disampaikan tadi. Saya memahami bahwa paling tidak ada 2 hal utama yang perlu dipahami betul dan digarisbawahi terkait eksistensi kurikulum merdeka, yaitu kompetensi apa yang akan dimiliki para siswa sebagai proyeksi masa depan dan bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi siswa tersebut. Saya memahami arahan Mas Menteri sebagaimana disampaikan tadi dari 2 hal, yaitu peran dan fungsi. Kurikulum yang dibangun setiap satuan pendidikan hendaklah menjadi pedoman dan acuan kita dalam melaksanakan pembelajaran. Baik mahasiswa, sudah disimak apa yang disampaikan oleh kepala sekolah. Dalam konteks operasional ada 3 hal yang harus diingat, selalu diingat dan kita tidak boleh terlewat. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yaitu tadi ada konten di dalamnya gitu ya. Karena konten itu penting karena itu adalah kendaraan kita untuk menyampaikan karakter, menyampaikan skill, menyampaikan isu dan sebagainya. Kemudian yang kedua, panduan pedagogi. Ini juga sangat penting, banyak sekali pedagogi dan yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan materi. Kemudian yang ketiga adalah panduan assessment. Ini juga penting, asesmen tidak boleh serta-merta dilaksanakan, tetapi harus kita siapkan secara cermat sehingga pembelajaran bisa mencapai tujuan. Sangat penting. Nah, jadi kerangka komponen ini dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum para mahasiswa ya. Jadi nanti dalam mata kuliah kurikulum dan pembelajaran di SD, 2 hal inilah yang harus harus dipegang oleh para mahasiswa. Itu yang harus dipahami betul. Sekarang yang kedua, tadi saya sudah sampaikan mengapa kurikulum harus berubah. Nah, ini seru para mahasiswa karena seringkali kita apatis ya para mahasiswa, ganti menteri, ganti kurikulum, ganti menteri, kurikulum. Sebetulnya kalau kita lihat tidak di situ maknanya para mahasiswa ya. Coba kita lihat kembali apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Pendidikan itu adalah memberi ilmu demi kecakapan hidup anak. Itu memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya gitu ya untuk segala kepentingan hidup manusia. Jadi mahasiswa untuk manusia. Jadi connecting antara dirinya dengan lingkungan, kemudian baik dalam hidup bermasyarakat, sosial gitu ya maupun hidup berbudaya.
dalam arti seluas-luasnya. Itu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, guru kita semua. Kemudian maksud tadi, kalimat tadi adalah bahwa pendidikan itu harus mampu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri siswa sehingga menjadi potensi yang bisa dikembangkan oleh dirinya ke depan dalam kehidupan bermasyarakat nanti. Jadi intinya pendidikan itu memang di diri siswanya itu sendiri. Gitu. Jadi pendidikan itu intinya mengantarkan siswa ke dunianya ke depan. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat alasan perubahan kurikulum itu adalah, jadi kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang sesuai zamannya. Jadi intinya itu tetap tadi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, kita akan mengantarkan siswa kita ke kehidupannya. Nah, karena kehidupannya itu adalah ada konteks tadi, konteks manusia, konteks budaya, maka zaman harus dipertimbangkan. Jadi sesuai zaman. Kemudian yang kedua, nah ini kenapa kurikulum Istirahat berubah seolah-olah itu kurikulum bersifat dinamis. Memang itu sudah dipahami oleh seluruh para pakar di bidang kurikulum bahwa kurikulum itu bersifat dinamis. Karena itu harus terus dikembangkan sesuai dengan zamannya tadi, gitu ya. Setiap zaman generasi berubah, setiap generasi karakternya berubah, gitu ya. Karakteristik digital, anak digital sekarang sangat berbeda dari karakteristik kita di era-era zaman dulu, gitu ya. Kemudian perubahan dan perkembangan yang terjadi begitu cepat para mahasiswa ini, jangan kita apatis dengan perubahan yang ada di sekitar kita. Kita harus selalu update dengan apa yang ada di diri kita, di lingkungan kita, karena siswa kita itu nanti akan mengobserv, membawa apa yang mereka dapatkan di sekolah, kemudian mereka balik ke keluarga, balik ke masyarakat, sehingga mereka harus nyambung dengan masyarakat. Disitulah fungsi pendidikan itu. Kemudian ini dari riset dari OECD, proyeksi pendidikan tahun 2030 yang dilakukan oleh OECD, gitu ya. Itu kompetensi tidak hanya fokus pada aspek kognitif, gitu. Sikap psikomotorik, tetapi juga ada value, ada nilai yang melengkapi kompetensi murid. Jadi tidak clean kurikulum itu, tetapi ada nilai yang melekat pada kompetensi si siswa yang kita ajari. Nah, jadi saat ini kualitas literasi dan numerasi, kesehatan mental dan sosial emosional murid merupakan pondasi atau prasyarat yang diperlukan siswa kita untuk membangun kompetensi transformatif. Ini penting di-highlight para mahasiswa dengan siklus belajar, antisipasi, aksi, dan refleksi. Nah, jadi kita harus nantiasa menghayati 3 siklus ini. Jadi antisipasi, gitu ya, kita melihat apa yang terjadi di kurikulum, kemudian aksi dalam pembelajaran kita, komunikasi kita dengan siswa, kemudian refleksi sejauh mana kita bisa mengkomunikasikan, mengkoneksikan siswa kita dengan masyarakatnya. Baik, para mahasiswa, jadi apa yang kita sampaikan tentang mengapa kurikulum selalu berubah seolah-olah, jadi seperti tadi gitu. Jadi memang harus sesuai dengan zamannya. Jadi kita merancang kurikulum harus menempatkan kebutuhan tadi, kebutuhan untuk sesuai dengan zamannya. Kemudian pendapat juga harus dipertimbangkan, pendapat kita, pendapat pakar, pendapat kebijakan dari pemerintah, kemudian pengalaman-pengalaman yang diperoleh oleh siswa dan hasil belajar serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Jadi itu saja. Jadi kurikulum itu fleksibel, teman-teman. Jadi jangan diartikan kurikulum itu struktur kalimat. Ini akan menyesatkan kita. Kita akan terbelenggu dengan pemahaman itu. Kurikulum itu dinamis. Jadi karena itu Menteri Mas Nadiem itu menyampaikan RPP itu cukup 2 halaman, saking dinamisnya, gitu ya. Jadi untuk mengantisipasi dinamikanya perubahan di diri siswa, maka RPP itu cukup 2 lembar. Gitu. Itu bukan masalah singkat atau panjangnya, tetapi masalah dinamikanya. Itu yang harus dicatat. Agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum, semua pihak termasuk kita sebagai mahasiswa calon guru profesional harus berusaha secara kolaboratif, gitu ya, dalam upaya upgrading kurikulum. Pertama, guru harus terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Kemudian, nah ini
para orang tua. Mudah-mudahan ada yang lihat juga. Orang tua termasuk saya dan para guru juga adalah orang tua harus terus memahami perkembangan anaknya sendiri, perkembangan di rumah. Itu sangat penting karena siswa itu kalau di rumah kan anak kita, nah mereka bergerak dari rumah ke sekolah sebetulnya mempelajari hal yang sama, Bapak Ibu ya. Jadi karena mempelajari hal yang sama maka komunikasi orang tua dengan guru itu sangat penting. Sehingga apa yang disampaikan di sekolah itu connected dengan apa yang terjadi di dalam rumah. Karakter, ingat gitu ya. Nah kemudian begitu juga dengan mitra. Nah ini sering kali sekolah memahami bahwa pendidikan itu tanggung jawab sekolah. Bukan. Itu pemahaman yang tidak pas. Yang pas itu pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama. Kita sebagai guru, orang tua, para pakar perguruan tinggi, dan juga mitra-mitra di luar sana. Ada perusahaan, ada industri. Kita sebisa mungkin harus melibatkan mereka di dalam pendidikan. Baik melibatkan sebagai peserta untuk mengajar di sekolah, peserta yang bisa membimbing anak-anak didik kita di sekolah, atau sebagai keterlibatan dalam bentuk lain, misalnya sponsor dan sebagainya. Itu sangat penting Bapak Ibu ya. Jadi mahasiswa PGSD UT harus sangat memahami ini. Jadi pendidikan itu bukan tanggung jawab sekolah belaka, tetapi tanggung jawab bersama. Orang tua, industri, mitra gitu ya, yang sesuai dengan kebijakan dari pemerintah. Baik, saya kira mungkin itu bagian pertama dari materi pertama. Kemudian tadi disampaikan bahwa harus sesuai zaman kurikulum itu. Jadi sekolah itu karena berada di area tertentu, di lokasi tertentu, yang tentu lokasi itu berbeda satu sama lain. Misalnya sekolah yang di Jakarta, notabene kota metropolitan, dengan sekolah yang di daerah terisolasi misalnya, mohon maaf. Nah itu pasti berbeda lingkungannya itu. Nah karena itu visi misi sekolah pun harus disesuaikan. Selain dengan kehidupan perkembangan zaman tadi, dengan kehidupan ada di sekitar sekolah gitu ya. Ada perusahaan tentu berbeda, mitra-mitra kita juga berbeda. Nah sehingga visi misi pun pasti berubah. Sekolah yang di pinggir pantai tentu akan berbeda visinya, misinya dengan sekolah-sekolah yang ada di pedalaman, di pinggir gunung dan sebagainya gitu ya. Jadi keadaan sekolah dan sekitar kita memang berbeda-beda. Murid kita berbeda-beda, perbedaan antar kelas, antar angkatan dan lain sebagainya. Jadi pembelajaran itu para mahasiswa itu benar-benar harus mengakomodasi aspek-aspek tadi. Itulah namanya pendidikan. Itulah namanya kurikulum yang dinamis. Jadi kalau kita tidak melihat aspek-aspek tadi, maka kita hanya menjadi pekerja kurikulum. Nah, hati-hati nih para mahasiswa. Kita ini adalah akademisi yang tidak boleh menjadi pekerja kurikulum, tetapi menjadi scholar dalam kurikulum. Artinya kita selalu melihat, meriset, mengobserve, memperbaiki, berinovasi di sekitar itu. Nah, para mahasiswa sekarang mari kita simak paparan kepala sekolah tentang kondisi objektif sekolah yang dipimpinnya. Nah ini untuk memberikan gambaran kepada para mahasiswa yang mungkin sekolahnya berbeda dengan apa yang akan dipaparkan oleh kepala sekolah yang menjadi teman kita di video ini. Selamat menyaksikan. SD Negeri 1 Jatimulya berada di Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Tidak jauh dari pusat kota, berada di tengah permukiman dan lingkungan pesantren. Kawasan yang mudah dijangkau dengan sarana transportasi, dikelilingi oleh fasilitas umum, gelanggang olahraga, dekat dengan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan kantor pemerintahan lainnya, dan perguruan tinggi Setiabudi. Dekat dengan persawahan, meskipun berada di tepi jalan raya, tetapi cukup tenang dan tidak terlalu bising, sehingga cukup nyaman untuk belajar. Sebagian warga masyarakat sekitar masih memegang teguh tradisi-tradisi lama. Bahasa yang digunakan sehari-hari bahasa Sunda. Dilihat dari status ekonomi orang tua siswa, mereka memiliki latar belakang yang beragam.
Sebagian besar orang tua siswa bekerja di luar rumah, bekerja sebagai buruh, karyawan swasta, wira swasta, pedagang kecil, pegawai negeri sipil, petani, dan bekerja serabutan. Dapat disimpulkan bahwa siswa datang dari keluarga dengan status ekonomi menengah. Namun demikian, rata-rata orang tua siswa memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Sekolah kami, SDN 2 Muara Ciujung Barat, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terletak di Jalan Mutatuli nomor 32 Rangkas Bitung. Sekolah kami berada di kota Rangkas Bitung, ibu kota Kabupaten Lebak. SDN 2 Muara Ciujung Barat berada 500 meter dari pusat pemerintahan Kabupaten Lebak. Dan Jalan Mutatuli merupakan jalan protokol menuju pusat pemerintahan. Di sekitar lingkungan sekolah kami ada beberapa kantor dinas, tempat-tempat perbelanjaan, fasilitas umum seperti rumah sakit, alun-alun, kantor-kantor bank, museum, perpustakaan umum, masjid agung, dan lain sebagainya. Orang tua siswa secara umum bekerja sebagai pedagang, karyawan swasta, ASN, dan sebagian kecil buruh dan wira swasta. Sudah disimak apa yang disampaikan kepala sekolah? Apakah para mahasiswa melihat dari sisi mana perbedaannya atau kesamaannya dengan situasi yang ada di sekolah para mahasiswa? Bagus. Jadi kalau kita bisa melihat perbedaan dari apa yang disajikan tadi dengan apa yang kita miliki di sekitar sekolah kita, berarti Anda sudah bisa memahami kondisi sekolah Anda. Itu saya kira sangat baik. Nah, para mahasiswa, kita sampai ke materi yang terakhir tentang struktur kurikulum dalam topik pertama ini. Nah, saya kira ini tidak begitu asing, tetapi saya ingin menekankan beberapa hal, gitu ya. Jadi pada struktur kurikulum ini yang harus Anda pahami betul, itu struktur itu ada 3, ya. Ini tidak aneh, tapi nanti kita lihat penekanannya di mana. Yang pertama tentu yang ada yang disebut intrakurikuler, gitu ya. Itu sudah tidak aneh, itu rutinitas teman-teman di kelas mengajar dan sebagainya, menyampaikan materi, mata pelajaran dan sebagainya. Kemudian yang kedua, struktur yang kedua itu adalah ekstrakurikuler. Ini saya kira sudah sama-sama memahami. Ekstrakurikuler ini adalah kegiatan siswa yang intinya adalah memuat keterampilan dan hobi atau minat bakat lah, gitu ya. Jadi tidak ada konten, tidak ada substansi di situ. Yang ada adalah wadah bagi siswa untuk meningkatkan minat dan bakatnya, untuk memperkuat keterampilannya. Itu ekstrakurikuler. Dan ini biasanya tidak bisa disampaikan di dalam kelas dalam bentuk mata pelajaran, gitu ya. Ini ekstrakurikuler. Nah, yang ketiga yang menjadi sorotan kita semua yang sering terlupakan oleh kita adalah kokurikuler. Kita sudah sama-sama sering mengatakan Project P5, Project P5. Seolah-olah ini hal yang baru. Mahasiswa, ini bukan hal yang baru Project P5 itu, karena secara prinsip struktur kurikulum ini termasuk kokurikuler, gitu ya. Nah, jadi Project P5 itu penjabaran dari kokurikuler. Karena itu sifat dari Project P5 ini ada 2. Yang pertama, dia terkoneksi dengan mata pelajaran. Artinya ada materinya, ada substansinya. Nah, dalam panduan dari kementerian itu paling banyak maksimal 20%. Jadi kalau ada materi IPAS misalnya di SD, nah kalau IPAS ini bisa akan dijadikan salah satu area di Project P5, maka hanya 20% maksimal dari IPAS ini yang dibahas di Project P5 oleh siswa nanti, gitu ya. Nah, Project P5 ini selain dari substansi juga skill, scientific skill. Nah, ini yang harus ditekankan para mahasiswa. Jadi Project P5 itu adalah bagaimana kita mewadahi siswa supaya mereka berlatih mengobservasi, menginterpretasi data, menganalisis, menginterferensikan, dan menyimpulkan. Dan yang paling penting adalah membuat report dan melaporkan. Ini yang paling penting. Laporan itu banyak bentuknya, laporan tertulis, laporan dalam bentuk presentasi, atau laporan dalam bentuk jurnal, dan sebagainya. Banyak sekali. Yang pasti harus melaporkan. Kalau tidak,
kita sebagai guru tidak akan pernah bisa mengevaluasi apa yang telah dicapai oleh para siswa kita. Gitu. Jadi intinya sekali lagi proyek P5 itu nanti kita akan bahas di topik yang keempat. Tetapi di kali ini secara umum P5 itu adalah ada koneksi antara dengan mata pelajaran gitu ya. Tetapi tetap dilaksanakan di luar kelas pembelajaran. Kalau dalam kelas pembelajaran itu bisa cuma terbatas nanti elaborasinya. Kalau saya merekomendasikan proyek P5 ini di luar mata pelajaran gitu ya, sehingga nanti elaborasi untuk mengembangkan keterampilan ilmiahnya tadi bisa lebih leluasa. Dan saya jamin kalau di luar pasti siswa juga lebih senang. Jadi enjoy belajar, tidak terpaksa, tidak dibebani dengan tugas dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau siswa itu sudah enjoy, sudah semangat, saya kira pasti dengan mudah value, nilai-nilai, substansi artinya pemahaman itu akan dicapai oleh siswa. Baik, saya kira itu para mahasiswa yang berbahagia. Topik pertama yang kita bahas sudah selesai. Jadi intinya adalah prinsip kurikulum itu di semua kurikulum sama. Seperti tadi saya sampaikan dari definisi Ralph Taylor itu. Kemudian penjabarannya inilah yang dinamis, gitu ya. Kemudian disesuaikan dengan area, dengan lingkungan di mana sekolah berada. Tadi para mahasiswa sudah bisa melihat bagaimana di Lebak, Banten yang disampaikan oleh kepala sekolah dengan di daerah Anda itu pasti cukup berbeda gitu ya. Dan nanti pada topik yang kedua, para mahasiswa di topik tutorial yang kedua, kita akan membahas KOS. Nah, ini juga penting. Jadi kurikulum operasional satuan pendidikan ini pasti sangat menarik karena ada hal-hal yang sangat unik dari kurikulum Merdeka ini yang disampaikan oleh Mas Menteri dan jajarannya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di topik yang kedua. Salam.